Balik lagi di studio bola barengan sama gue Wow. Raihan dan juga ada Bang Wanda dan Bang Karyo. Tadi lu manggil gue ya? Yoi. Ya. Apa tuh? Wanda Fernandes. Enzo Wih, Fernandes. di depannya Mason Mount ya? Iya. Aduh kalau gue Gue lagi sengaja pakai baju musim pertama Mason Mount di Chelsea. kenapa tuh? Biar dia ingat kalau ini baju pernah dia pakai juga. Waktu pertama kali masuk first team Chelsea ya? Iya. Waktu Chelsea nggak boleh beli pemain sama sekali ya? Bener. Iya. Waktu Chelsea dimanajerin sama Lampard ya? Iya. Anak TK. Iya. Oh, ternyata dia jawab. Iya itu. Dia pengen yang Agak gitu. nggak ada berita Gua ulang gitu. lagi ya? Nggak ada. Ini udah keberapa ini? Tapi kalau gue tuh, aduh. Tau Sumang. Flu batuk. Cole Flu batuk. Palmer. HIV. Oh, Cole Palmer. Yang hat-trick. Untung bukan di Sasi hat-trick. Baru banget tuh ya lawakan gitu ya. Baru banget. Kalau lu apa? Garnacho dibilangin. Oh gitu. Gue kira lu tuh brand ambasadornya itu tuh jaketnya. Apa tuh? Erigo. Tapi lu Mantap Bang Sadat. Aduh, diketawa. Tapi kali ini nih kita bikin video. Kemarin kan bilang kayak spesial Ramadan, Ya. spesial preview Chelsea versus Manchester United. Nah, iya. Nah, kali ini hasilnya Chelsea menang 4-3. Wih. Baru kali ini ada match dibahasnya before afternya ya. Nah, Preview. Karena ini Review-nya kan- lengkap. El Clasico-nya biru merah kan. Ya bisa. Nah, nanti juga bakal ada question box yang udah kita taruh di Widih. Instagramnya Ada Studio Bola. 43 pertanyaan. 43. pertanyaan. Artinya ada 4, ada 3. 7. Nomornya Mason Mount. Wah. 4 tambah 3 7. Oh iya, 4 tambah 3 7. Mohon maaf nih. Lu masih ngitung 4 tambah 3 7. Bukan. Bukan maksud gua gua sempat enggak kepikiran cocokologi itu sih. Oh. Karena gue lagi kebayang-bayang oh ini ya rasa apa yang dibilang fans MU di Indonesia selama ini. Apa tuh? Budayakan nonton MU sampai full time. Nah. Lu makan tuh nonton sampai full time. Ada lagi. Ah, Ada lagi yuk. ada Apa lagi. tuh? apa? Rasa akhirnya fans Chelsea merasakan Apa? menang dibantu wasit. Iya. Oh, iya coy. Udah semalam tuh Oliver ya? Iya. Kita Ntar kita buka dulu aja. Nanti ya, nanti Ini ya. pembahasan bakal seru ya. Ini gua Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ikutan question box-nya. Nah, nanti nih setiap kali kita mau tag video pasti bakal ada question box-nya. Iya, So, betul. buat kamu jangan lupa nanti diisi ya. Dan juga selain ngisi question box siapa lagi Tuhan tuh? isi yang Tadi namanya lo kata lagi BU banget. enggak, bukan BU. Ini kan kalau ngetek kan kadang suka malam. Nah, kan enak tuh kalau dapat saweran kopi gitu kan. Jangan lupa nih buat teman-teman ya yang mumpung di bulan Ramadan, disawer dong kita di Saweria ya. Jadi siapa tahu kan THR udah pada turun semua. Itu dia. Karena kita lihat nih pergerakan Sawerianya Studio Bola gimana, Bang? Pergerakan. Mengecewakan ya. Kayak ini Apa tuh? nggak gerak pokoknya. Gue pengen bercanda cuma ada di otakku bercanda yang bahaya jadi nggak jadi keluarin. Thank you juga buat teman-teman yang udah subscribe. Kalau yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, di like, di komen juga karena komenan pasti kita baca ya. Ya. Kayak ada yang bilang gue tuh kesini nontonin gara-gara Bang BG. Wah, Ini iya. dibahas yang gue benci lagi. Itu mulu. Nanti ya, sabar ya. Kan ini kan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bang BG mudik kan pasti kan. Iya. Nah, tungguin aja ya. Mudiknya ke Bekasi lewatin Jakarta doang. Enggak dong, masih ke studio dia mudiknya. Buat kamu jangan lupa di-share buat kenapa sih? Udah buka dulu. aja. Buat kamu jangan lupa di-share konten-konten Studio Bola. Woi, ini gue lagi nyuruh nge-share nih. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea juga. Ke pasangan kamu lebih penting ya. Jadi siapa tahu kan enak punya pasangan yang sama-sama suka Chelsea gitu kan. Lu geli banget, woi. Oke, kita buka studio bola. Nah, Chelsea di Stamford Bridge versus Manchester United 4-3. Lu pada nonton gak semalam? Yuk. Gue nobar. Wih, di mana Kan nobar? kemarin gue udah sempat bilang kan kita bakal Roaring Night yang MU versus MU dipromoin gak sih kemarin gak ya? Enggak sih, cuman di story kan. Dipromoin kan? Nah, ini ternyata yang Jakarta, Jakarta, ex Bekasi. Bekasi. Nah, di mana tuh? Di Clay Coffee Jatinegara Kaum tapi Jakarta dekat Timur Blok M, kan. Jakarta Timur. Nah, itu. Gue nobar di sana dan ya alhamdulillah
kondusif, walaupun kita ada teman-teman dari UI juga kemarin datang, ada. kita undang. Terus ada ya beberapa ada cuma Wih. ada coba karena beberapa anak Eva juga datang, soalnya anak apa sih itu bukan paguyuban. Paguyuban. Paguyuban fans club Eropa ada beberapa, dan anak City juga pada main, ya biasalah. Emang alhamdulillahnya nggak paguyuban di Jakarta nggak kayak di Bekasi ya. Kenapa tuh? Udah nggak aktif kan paguyubannya? Enggak dong. Jangan cuman di Bekasi, di Tangsel juga udah nggak aktif. Tapi ini keren loh, maksudnya weekdays aja ternyata yang nonton banyak ya. Gimana kalau misalnya big match-nya itu di weekend? Wah, gokil sih. Belum tentu. Kenapa? Karena maksud gue ini juga momen ya. Karena kan di sini juga pas sahur. Momen sahur. Dan Oh, iya emang benar. udah banyak yang mulai libur juga, ada Iya. yang udah ngerasain libur ya pasti ya. Seru sih, seru. Apalagi Chelsea Apalagi menang. Ya kan? Tapi Dan sebelum golnya masuk banyak. match ada gue agak gatel sebenarnya. Kenapa? Gue pengen bahas ini karena masih apa ya? Masih kebagi dua. Antara? Bagi dua suara antara yang menyatakan Gallagher tuh beneran rasis sama enggak. Karena beberapa hari sebelum match, beberapa hari 2 hari ya kalau nggak salah, waktu itu gua ngasih ini ya. Ada di grup ya? Pokoknya Di match grup tuh. lawan Burnley. Udah lewat. Ya kejadiannya pas itu, cuma kan kegorengnya pas abis ini After match-nya ya. after match. Di mana ya kan? Gallagher di Gimana Gallagher di situ dia dikena cancel culture ya, lebih tepatnya ya. shock culture. Cancel. Culture. Iya. Gara-gara? Lu jangan ngebantah bisa nggak? Oke. Kena cancel culture Lu contoh gua apa sih, orang ngomong diem dulu. Nah, cancel culture di kolom komentar dia dibilang rasis, bilang apa, sebenarnya orang awal kan simpang siur tuh, bingung kenapanya. Ternyata ada satu leak video, ini mungkin nanti bisa ditampilin kali ya. Karena cuma beberapa detik juga. Boleh. Harusnya nggak bakal dolar kuning di sini, di video ini Gallagher terlihat nggak mau entah nggak mau atau kalau gue nggak bilang nggak mau ya, karena gue bagian yang tidak mengcancel itu. Oke. Nggak menyalami itu loh, pendamping anak-anak kecil pendamping yang pas mau kick off tuh. Sebelum masuk lapangan Sebelum ya. masuk lapangan itu yang berkulit hitam gitu. Kalau Nah. gua Hmm. belum kelar. Belum, dan gue lihat di sini dan ternyata setelah ya gara-gara itu jadi Gallagher kena cancel lah. Dan ternyata setelah itu ada foto di mana anak yang disalamin itu dan anak yang tidak disalamin itu dirangkul dua-duanya Ketika masuk lapangan. ketika masuk Itu lapangan. Itu gitu. dia. Ini sempat bikin khawatir gua gimana nanti nih, karena kan bentar setelah isu ini naik, Chelsea bakal ketemu MU. Dan ternyata untungnya dia Gallagher malah ngejawab isu itu dengan bikin gol ya. Di menit awal. Di menit awal. keempat langsung bikin deg-degan face-nya MU. Jadi menurut gua ya apa ya? Kalau untuk masalah isu rasisme ya emang dari dulu kan Inggris kan campaign-nya diversity ya. Mau apapun itu. Tapi nggak usah too much lah, karena maksud gua ya momen-momen kayak gitu, momen-momen lu mau match ya kan, yang namanya fokus lu nggak mungkin ke sekitar lu, melainkan ya udah fokus lu ya pikiran lu ke match, lu harus main bagus, lu harus ada itu. Maksud gua wajar lah kalau ada momen kecil kayak gitu ya. buat ngejatuhin mentalnya kan. Bukan, maksud gua bukan Mental jatuh anak mental. kecilnya. Nggak mungkin kalau itu dia berhak kena cancel kalau itu. Ya maksud gua ada lah momen-momen bis gitu, karena perdebatan netizen di internet ya nggak mungkin dia nggak ngeliat orang ada momen dia eye contact sama anak kecil itu kok gitu. Kalau gue nih, Apa tuh? gampang aja ya ngelihat suatu hal itu, jangan cuman dari perspektif video potongan. Tapi Betul. Lu mesti lihat keseluruhan. Benar. Oh, Karena kalau di video itu terlihat memang Gallagher kayak cuek ke anak yang satunya. Cuma menyalami anak yang satunya lagi. Ya. Tapi ketika di foto pas masuk, dua-dua Dirangkul. Benar. Dan sebenarnya Gitu. kalau lu perhatiin lagi, emang dia tidak menyalami. Tapi- Gallagher tidak nyalamin, tapi dia langsung nepok pundak dari awal. Kalau lu perhatiin. Nah, iya benar. Nepok pundak dari awal, maksud gua. Ya gua ngerti ya, isu rasisme itu di luaran, bahkan di Indonesia sendiri juga isu yang ya gampang banget kegoreng. Benar. Jadi maksud gua lu sebagai fans Chelsea bijak-bijak aja kalau kayak gitu, kecuali tuh maksud apa, gua dengar orang Inggris rasis tuh udah gak kaget gitu. Bukannya gua membenarkan ya. Yoi. Bukannya gua membenarkan, cuma maksud gua ya kalau apalagi Ada aja gitu ya. kalau orang Inggris rasis nggak mungkin sehalus itu rasisnya. Ada itu. Iya. Iya loh. Gue sih ngeliatnya
minimal ya, kan Gallagher pasti tahu legendnya Chelsea ini yang status labelnya King, Drogba kan. Nah, dia kan pasti respect juga, nggak mungkin dia dong. Ya lu kejauhan sih sebenarnya referensinya, Kan cuma ada Badasil juga. ada di Badiasil, temennya dia teman-teman ya, Jadi Jackson, Sasi, ada Jackson. Sterling. Kayak maksud gua nggak mungkin lah kalau Gallagher sampai Frontal itu sampai ya? jadi individu yang rasis gitu. Benar. Karena kan dia sampai dicap I don't give a shit about him, ya dia rasis. Dan itu kan berarti menggambarkan Gallagher keseluruhan gitu loh. Gue bukan di sini bela-bela matian Gallagher, cuma maksud gue kita nggak harus ngeributin masalah itu sih. Iya, terlalu banyak energi yang terbuang cuman bahas hal yang nggak penting. Nah, lebih penting lagi adalah Chelsea MU di mana wah, kita udah ngegolin 2. Sempet-sempetnya fans MU bilang, "Wih, comeback is real." Ya, terus? Nyaris kalah kita dibikin deg-degan kan. Awalnya mah fans MU yang deg-degan awal-awal karena kita ngegolin cepet banget tuh. Nah, ternyata dibalikin lagi dong sama Chelsea, hat-trick Cole Palmer. Menurut lu gimana Kalau pertandingan semalam? Kalau gue lebih gimana ya, sebelum kita masuk ke teknis apa yang terjadi di lapangan, lebih banyak hal yang menarik di luar lapangan sebenarnya. Contohnya. Iya, jadi intrik-intrik antara pemain itu, friksi-friksi itu yang membumbui pertandingan ini seru gitu. Apa kayak gimana contohnya? Ya karena kan kayak di episode sebelumnya kita bilang match Arsenal lawan City, City lawan Arsenal itu katanya perebutan gelar gitu, title racing, tapi ngebosenin kan. Mereka main aman, itu sah-sah aja. Cuman sebagai pendukung Chelsea atau MU mungkin terhibur, cuman buat fans netral itu pun terhibur juga. Iya, gitu. jelas. Karena emang pertandingan yang nothing tulus tuh lebih gimana ya, lebih enak ditonton. Dan gue mau, karena tadi gue buka dengan Enzo, kita kan ngeliat ya gimana friksi dia dengan Mason Mount. Iya, sempet bentrok kan itu di lapangan ya? Bukan sempet, bentrok udah. Bentrok. 2 kali. 2 kali. Nah, yang pertama itu kan karena bola yang masuk ke lapangan, maksudnya biar diterokin sama MU, pemain MU, cuman Mason Mount kayak acuh gitu kan. Karena dia acuh, Enzo menganggap itu sebagai mendelay pertandingan. Nah, di situ friksi pertamanya. Ya. Nah, yang kedua, nah ini puncaknya nih. Apa tuh? Setelah full time terlihat Enzo menepuk dadanya Ke badge. jersinya dia, badge-nya Chelsea, ya kan? Oh, ada kayaknya ada dorongan dulu awal coy. Oh iya, ada. Ada dorongan dulu, ada. ada dorongan dulu ke. Itu menurut ESPN dia bilang ke Mason Mount ya. Ini kata ESPN, bukan kata gue ya. Dia ngatain Mason Mount dengan istilah Amerika itu, gue nggak tahu kalau pronounnya salah, mau dimaafin. Cagon. Apa tuh cagon tuh? Cagon gitu. Artinya Amerika nih, Amerika Utara apa Amerika Selatan? Amerika Selatan. dong. Artinya Argentina. tuh pengecut. Oh gitu, kenapa tuh? Iya. Maksud gue bukan fokus ke kalimat Cagon pengecutnya ya? itu ya. Ah. Tapi gue ngeliatnya kayak this is the real passion gitu loh dari seseorang yang Player. pemain yang dia emang bermain dengan hati gitu. Gue terserah sih mau dibilang apa berlebihan atau apa. Cuman yang gue lihat di sini adalah kalaupun Enzo baru semusim atau 2 musim dia mainnya kayak biasa aja gitu, itu masih wajar. Ini dia baru ngejalanin 1,5 musim, tapi dia udah nunjukin kayak passion dia tuh beneran 100% buat Chelsea gitu. Benar. Even pemain yang kayak Mason Mount yang kita anggap tadinya sebagai the next captain segala macam gitu. Wonderkid. Iya, wonderkidnya itu bener-bener dihajar juga. The boy that have dreams. Iya, sampai dijulukin gitu kan. Nah, maksud gue gini, tapi dia ngomong juga Enzo di media, ya kan, dia bilang kalau misalkan gue senang dengan result ini, gue senang dengan hasil ini, 4-3 ini, dia senang dengan progresnya, tapi dia nggak senang dengan posisi Chelsea di peringkat 10. Iya, nah itu kan menunjukkan bahwa ini orang another level nih passionnya. Nah, maksud gue adalah harusnya bukan cuma Enzo nih yang kayak gini, Semuanya tuh. semuanya kayak gitu. Dan kalau udah ngomongin passion, nah ini kenapa gue dari dulu lama banget ya kali ya, dari episode sebelumnya gue selalu Pochettino stay. Kenapa ya? Kenapa? Nah ini nih ngomongnya, ini turning back-nya dia. Oh. Gue nggak pernah ngeliat Pochettino yang seemosional itu ketika Chelsea menang full time, yang sampai dia tuh kayak kan pas banget hujan coy. Oh benar. Pas buat hujan ya kan, tuh wah momennya Malam dipakein soundtrack Rosa yang Aku Menangis pas banget sih itu. Ku Enggak, aku menangis dong, gila. Itu lagu ini loh, perpisahan anjing. Referensi ya. lagunya ya, girly juga lu ya. Maksud gue kayak pas banget gitu. Lezat emang. Tuh Elio. Itu pas banget kayak. Nah di situ
semua official ngerubungin Pochettino gitu kan, semua pemain Dia staff, celebrating sama selebrasi. staffnya. Nah ini yang menunjukkan bahwa dan bahkan ketika Palmer bikin gol ketiganya itu, gol keempat Chelsea, itu Palmer lari ke arah Pochettino. Ya kan? Dia yang biasanya ke arah tribun. Ya nggak gini deh, se-emosional lah mungkin salah satu selebrasi paling emosionalnya Palmer yang apa ya, emosional gitu, tapi ya Segitu doang. cuma Emosional. lo pernah lihat ya, tapi lo tau lah Palmer mukanya nggak pernah yang Dia kalem aja emang, dan emang senyum enggak, kayak teriak enggak segala macam. Tapi maksud gue biasanya salah satu kebiasaannya Palmer kan emang ke tribun larinya kan. Iya. Nah, Tapi ini paling dia emosionalnya lari aja ke yang City. Ini kalau ingat selebrasinya dia ke fan City, penalti yang dia begini. Iya. Nah, itu aja masih ke tribun. Tapi untuk kali ini dia emang mungkin entah gua nggak ngerti adrenalin atau memang he wants to show to Poch kalau misalnya kayak yuk celebrating bareng, kita menang nih. Nah, Kita menang. itu dia. Nah, itu ya. Itu. Dan fun fact dikit nih. Ya. Cole Palmer setelah dia kan main di IPL nih sama Chelsea kan ya. Setelah 44 pertandingan akhirnya cetak hat-trick. Ya. Sedangkan Markus Masih nggak ngerti gua. Maskur deh. Siapa sih maksudnya? Marcus Rashford 9 tahun di Asli MU. ya, orang apa ngelawak ketawa sendiri. Mulut gue belibet banget nih gara-gara nyebutin pemain MU nih. Marcus Rashford 9 tahun. Gua khawatir dia dari Marcus Rashford dia Harun Masiku dia. Oh, jauh banget. Woi, politik jauh banget. Rashford 9 tahun di MU belum ada tuh dia. Hat-trick. Iya. Cole Palmer cuy. Ya cuma masih Better than. ya masih dibilang banyak, kalau untuk masalah itu banyak yang bilang ya Palmer penalti taker. Yeah. Selalu orang kalau kita nyodorin fakta bahwasannya ya bahkan sekarang beda gol dia sama Haaland cuma 2 ya. Cuma Di Premier League. Di Premier League itu dia kayak ya masih orang menyangkalnya simpel. Dia penalti taker. Iya. Ya berarti, tapi kalau lu sadar itu membuktikan kalau misalnya presentasi penalti dia sebagus itu juga gitu loh. Iya, maksudnya belum pernah miss, ya kan? Dari Bener kan? 16 gol dia di Premier League 8 penalti. Dan nggak ada yang miss. Dan nggak ada yang miss, Ya ditambah namanya lagi. gol Han. Iya, Ya maksudnya kalau dia miss nggak gol, kan ini dibilang 16 gol, 8 penalti. penalti. Iya. Kalau jadi gol berarti iya. 15, 14. Ya mau di-highlight-in kan, kesempatannya semuanya 100% loh gitu loh tapi dia. gue banting nih Han. Wait. Jadi gini Mas Pur, Mas totalnya Palmer itu main di Chelsea musim ini udah 39 match, ya kan. Nah, total gol yang di semua kompetisi, Premier League, FA Cup, sama Piala Liga, sama apa lagi udah nggak deh? Udah nggak ada ya. Itu 21 gol. Asisnya 12. Nah, Ya kan. Nah, ini antara gol sama asis sekarang itu adalah tahun di mana Chelsea juara champion. oke. Cocok lagi banget ya. 21 banget. Sama dan 12. Iya. Nah, tapi semoga nggak berhenti di situ, golin terus. Apakah Palmer memang juru selamat Chelsea ya kan? Tak gendong. Anak sekecil itu gendong Chelsea loh. Tapi Nah, nih pertanyaannya ya, maksudnya belum kelar. apa Dulu tuh? Oke. di Premier League 16 gol, 8-nya penalti, dan cuman terpaut 2 gol dari Erling Haaland. Erling Haaland Yang sebagai dimana top skor. Haaland beberapa match belakang itu seret gol. Dan Betul. gue shout out buat Bang Bex yang udah nggak pakai Haaland di FPL-nya. Oh iya. Gokil, iya. Dia sampai ngelepas Haaland di Iya. FPL dia. Wah, parah. Lu juga udah Oke, pakai Bang Haaland. Adit juga. Mas Adit, Bang Bex sudah nggak pakai Haaland di Nah, FPL. teman-teman gimana nih yang main FPL? Masih pada pakai Haaland apa enggak nih? Iya. Yang kaptenin Cole Palmer ada? Ada lagi yang Tangsel. Wah, gila gacor hat-trick emang bener ya. Ini kita masih bahas di pinggir lapangan ya. Heeh. Mau gue bahas lagi selain di Cole Palmer kan irisannya ke ini ya, wonderkid kita yang digadang-gadang jadi legend tapi cabut, Mason Mount. Mason Mount. Kita jangan bahas Mason Mount. Kita udah bahas Mason Mount pas lagi main. Mason Mount itu udah menarik perhatian sebelum dia main. Betul. Kenapa tuh? Dari di pinggir lapangan udah dibu. Itu satu. Terus? Terus dia ternyata masih nggak kehilangan sahabatnya. Nih kalau kita lihat di video ini yuk, mungkin nggak lihat ya. Ketika Mason Mount mau masuk, itu Reece James sendiri ngeplos. Oh. Artinya
wah jangan kapten kita aja, Reece James masih respect gitu ke dia. But he's a fucking red menurut gue. Dia tuh pindah ke MU gara-gara bapaknya. Tapi tikus tetap maksudnya, iya, either mau even lu bapaknya, mau dari bapak, mau dari mana, maksud gua kalau ya walaupun emang lagi tren bapak anak ngikutin jalur bapak ya sekarang ya kan, mau tahu dong maksud gua yang mana kan. Tapi kan maksud gua, kalian pada diam gitu, nggak ada yang mau tonton nama gua tiba-tiba pas bahas itu. Kayak tapi maksud gua ya nggak seharusnya lu yang, ya gua ngerti lu nggak, emang apa sih yang lu lihat dari United pada saat dia pindah gitu loh. Project semenjanjikan apa, uang semenjanjikan apa. Uang mah Chelsea juga bisa ngasih kan. Pada saat itu sih waktu kontrak nggak bisa sih emang. Iya. Nggak mau ngasih. Deadlock. Iya, Mason mau segini, Chelsea cuma ngasih segini, nggak ketemu di tengahnya. Cuma maksudnya kalau lo emang maksud gua kalau emang pada saat itu lu bener-bener your blood is blue, lu nggak seharusnya pindah ke United. Tapi kalau duit segitu lu nyari duit segitu mendingan pindah ke liga Arab sekalian. Iya benar. Tapi lu ini kan lihat yang di sosmed ada highlight dari officialnya MU, entah Erik ten Hag atau siapa gitu. Dibilang katanya bukannya Mason Mount nggak mau stay di Chelsea, tapi emang dianya yang mau pergi gitu. Mau pergi ke MU dibilangnya gitu. Itu gue sempat lihat juga, itu mau pergi karena itu tadi dealnya nggak nyampe kontraknya nggak nyampe. Sebenarnya ya balik lagi sebenarnya gini, beda ceritanya ketika Diego Costa cabut. Kenapa? Diego Costa dengan terang-terangan emang dibilang saat itu nggak masuk di planningnya Chelsea. Oke. Makanya dia cabut. Cuma maksud gue saat ini lu untuk seorang yang kasarnya lahir di Chelsea gitu ya, karir lu di Chelsea, terus lu tiba-tiba cabut gara-gara duit, yang maksud gue toh nggak kecil-kecil banget kok negosiasi awalnya ya. Dia minta tapi dia minta berapa, 150 atau 90 ya? Segitulah sekitar segitu. Gue nggak tahu, dia sebenarnya dari kecil tuh mainnya di daerah Portsmouth sebenarnya. Iya. Baru dia ke akademi Chelsea. Tapi kan maksud gue ya dia tapi di akademi kan. Dia di akademi Chelsea gitu. Maksudnya jelas-jelas kok made in Cobham gitu kan. Kayak lu gara-gara duit yang nggak seberapa lu cabut, dan ya puji Tuhan dia nggak sebagus itu di MU. Nah, senangnya kita sebagai fans kan. Mungkin kalau yang Enzo bilang tadi, kenapa kayak bilang oh lu pengecut gitu, pakai bahasa Amerika Selatan itu kan. Coward. Maksudnya ketika Chelsea lagi terpuruk nih ya, kayak pergantian owner, lu malah milih buat ninggalin Chelsea gitu. Karena gue suka iri sama klub-klub yang kayak misalkan dulu Juve degradasi, tapi ternyata legend-legendnya, bintang-bintangnya tetap stay. Nah makanya mungkin Enzo bilangnya itu tadi, pengecut. Ya bisa jadi ya. Tapi ya balik lagi sih untuk emosi individu ya. Cuma mereka sendiri yang paham ya, entah emosinya Enzo ataupun emosinya Mount pada saat pindah. Cuma maksud gue ya sangat disayang. Gue jujur gue agak kayak kedua kalinya mungkin gue kesel gitu ngeliat mantan ada di layar tuh waktu gue nonton tuh. Ya pertama ya Mourinho waktu di United, dan yang sekarang Mount di United lagi. Tapi lu sama mantan lu aman? Enggak. Tapi masih ada yang aman, ada yang enggak lah. Kita mau bahas kehidupan pribadi gue aja yuk. Iya. Ada lagi yang seru. Ada apa lagi? Gue masih nggak mau masuk ke ini nih, statistik nih. Karena masih banyak banget yang masih banyak banget. Maksudnya ini full of drama sih menurut gue. Menuju dan di matchnya Chelsea MU ini emang banyak banget cerita dari yang galaga rasis ya kan, terus ya cerita-ceritanya Mount ini ya kan. Oke, terus apa lagi lanjutnya? Kan Chelsea dibilang dibantu wasit ya kan. Lo tau nggak wasitnya itu Jared Gillett. Ya. Ini itu dong. Jared Gillett. Gua udah coba untuk nggak kesana, gua udah nahan, tapi dia sendiri masih mau maafin gua nggak bisa nahan dia. Apa aman. Dia itu pernah jadi wasit di Piala AFF tahun 2016. Karena di Australia. Matchnya Indonesia. Karena Jared Gillett itu orang Australia dia. Orang Australia. Dia orang Australia. Risetnya sampai situ-situ ya? Iya, karena kalau dilihat ya, dia maksudnya gini, dia sudah terbiasa dengan pertandingan sepak bola yang chaos. Oke, karena Asia ya. Karena waktu match lawan Indonesia lawan Filipina itu terlihat siapa nama striker ini? Andik Firmansyah. Bukan yang PSMS Medan, yang ini, yang orang Ferdinand Sinaga. Sinaga. Itu sampai nunjuk-nunjuk kayak gitu ke wasitnya.
ngasih tahu gitu bahwa ada yang nggak beres gitu kan. Maksud gue di sini dia emang sudah terbiasa menangani kechaosan dalam pertandingan tapi tetap tenang gitu. Nah ini terbukti dari pas pengambilan keputusan penalti Chelsea yang kedua. Itu pemain MU kan ngerubungin semua tuh, ya kan? Dia nggak gentar dan tetap dengar. Emang harusnya begitu sih. Cuman ada juga VAR itu bukan menjadi, nah ini nih, VAR bukan menjadi titik terakhir dalam pengambilan keputusan. VAR hanya tools. Itu hanya tools. Keputusan terakhir ada dari wasit utama. Karena posisi wasit ketika nggak ngelihat, karena makin kesini tuh blank spot wasit makin banyak lah gitu. Nah, tertolong dengan VAR. Nah, kalau dilihat di posisi wasit waktu si Madueke terjatuh sama Dalot, Betul. itu posisi wasit agak jauh loh. Jauh itu jauh. Di tengah soalnya, wasitnya di tengah. Dan kejadiannya di ujung banget kan? Di ujung di tiang kiri aja tuh. Kalau tiang kanan kalau dari arah kita nonton, kalau dari kiper tiang kiri. Tiang kirinya Onana ya. Tiang kirinya Onana. Dan itu maksud gue itu emang posisi paling ya kita aja sering kegocek kalau nonton ya kan. Maksud gue, apalagi itu lagi scrimmage juga, lagi ya posisi kotak penalti rame, tapi bagus sih maksud gue the way VAR kali ini maksud gue kita harus mengakui bahwasanya sedikit banyak Chelsea diuntungin sama keputusan wasit. Chelsea diuntungin wasit. Bahkan dengan injury time yang lama gitu. Injury time lama karena memang banyak drama sebelumnya coy. Dan nggak usah apa fans MU yang nggak usah marah kan lu dulu gitu. Yang menang merayakan, yang kalah ngasih klarifikasi dan pembenaran. Ada sebenarnya persamaan antara MU dengan Black Eyed Peas. Apa tuh? Kesamaan antara MU dan Black Eyed Peas adalah mereka sama-sama cemen setelah ditinggal sama Fergie. Gue kira kepersamaan bom bom bom. Gue kira where is the love. Oke. Next ada apa lagi nih yang lu dapetin dari match ini? Drama-dramanya udah mungkin ya kita masuk ke ini kali ya Wan ya. Gua masuk ke pertandingan ya. Masuk ke jalannya pertandingan Chelsea. Gue nggak expect Chelsea bisa main ngalir itu, sengotot itu. Jalur operan juga cakep kemarin. Dan secepat itu golnya. Iya, dan secepat itu. Bikin permainan berubah gitu jadinya kan. Jadi gue boleh ngelanjutin apa mau lu? Oke, gas. Tolong. Itu jujur gue gak expect ya. Bahkan sampai di titik ya maksudnya Kukurela bisa bikin Anthony ngelanggar dia pun gue kayak itu Kukurela ya kan kita lihat kalau ini dari kiri ya kiri di awal tanpa Sterling. Ini Chelsea ngebut banget coy. Si Anthony gasing itu ya. Yang anehnya, bukan, ini maksud gue tanpa Sterling di kiri malah hidup fluid, banget. Malah bener-bener hidupnya di kiri nih Chelsea nih. Ya kan? Nah, itu maksud gue jarang-jarang terjadi gitu. Kayak jarang-jarang terjadi. Kayak dari Kukurela dari depan ke belakangnya bahkan sampai ngasihin satu penalti. Mudryk juga beberapa kali nyusahin orang, bikin capek. Jujur mungkin salah satunya kenapa kita bisa kasarnya bisa akhirnya masih ada tenaga buat comeback karena emang Mudryk udah ngajak lari pemain MU terus gitu. Diajak sprint gitu kan. Diajak sprint terus cuma maksud gue ya keren lah maksudnya di babak pertama keren, cuma ya itu tadi ya gue emang nggak pernah suka Caicedo ya. Kenapa? Performnya bagus loh tiap match. Cuma ya sorry gue minta maaf atas nama Badiashile. Memang Badiashile setelah ya hampir mirip sama James yang gue lihat ya. Setelah balik cedera lebih hati-hati mainnya nggak lebih ngotot dan gue yakin sebenarnya kalau pada saat Garnacho gol Garnacho golnya yang pertama gol pertama Garnacho dan itu pada saat itu backnya bukan dia melainkan Zuma sih gue yakin Zuma berani kartu merah buat itu. Rudiger apalagi Thiago Silva mungkin nggak ngejar. Tapi kalau menurut gue pribadi ya ini kan dia habis sakit terus tiba-tiba main Mik lagi aja berantem gue. Main lagi, salah satunya adalah di big match lawan MU. Mungkin mentalnya juga kan masih belum terbangun. Enggak, itu secara speed ya, secara speed dia nempel. Dapat. Gara-gara yang gue bingung adalah no kontak kenapa aja. Dia nggak ada kontak, nggak ada niatan buat ganggu sama sekali. Minimal cute dikit gitu loh. Nah, kan lari nih sebelah nih. Gini dikit nih. Gini paha nih. Iya, diliatin aja jadi. Enggak ada. Itu Garnacho mungkin setelah lehernya Badasir kali. Iya.
Itu ditiup itu jatuh itu gue yakin sebenarnya. Dan berita abis pertandingan itu tetap aja Badiashile nggak ada kepikiran untuk dijual sama boardnya Chelsea. Cuma karena sebenarnya ini gue subjektif sebagai fansnya Badiashile. Asik. Fansnya Badiashile. Sebelum Disasi datang kita harus akuin Badiashile yang solid dan punya emosi. Maksudnya punya emosi, punya mental. Punya mental. Dia yang punya mental. Dia salah satu yang punya mental kayak lu bener-bener kayak ngeprovok penyerang lawan segala macam. Itu Badiashile yang punya itu. Gitu. Tapi kita kehilangan Badiashile yang itu setelah dia cedera. Cedera. Gitu. Jadi maksud gue tapi ya walaupun Badiashile juga tolol ya, maksud bukan tolol dalam artian gue bingung apa ya, dia mungkin dia kayaknya emang jalan pikiran dia agak sedikit lambat nih. Ini apakah gua harus body charge, gua sliding, apa gua apain nih toto depan gawang. Benar. Jadi mungkin sambil lari dia sambil mikirin tuh. Tapi ya paling parah tetap ada di Caicedo sih. Caicedo lu nggak tahu lu kapan mau main sesuai harga transfer lu sih gitu loh maksudnya pertanyaan Yang gua. mahal itu ya. Nah, itu. Tapi Terus gue juga ya, sorry potong dikit ya. Shout out ke Garnacho ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Badiashile. Dia segede Tenang itu. banget ya. Tenang Gol- banget. Tenang dan gol keduanya pun juga oke banget. Jatuhnya lu kayak dikejar Gapura kan. Yang keren sebenarnya umpannya Anthony. Oh iya, Dia dengan gua- kaki luarnya kan, dengan versatile gitu. Anthony Gasing itu. Iya, dia umpannya emang proper Men, banget. tapi Anthony dan Onana semalam adalah Anthony dan Onananya Ajax. Ya, Oh. Anthony dan Onana semalam Anthony dan Onananya Ajax. betul. Berapa kali save-nya Onana? Tapi gue gak setuju kalau Onana. Karena gue tadi pagi jalan ke kantor, ketawa-tawa sendiri ngelihat maksudnya nginget Onana. Karena Tapi tangannya sependek itu. sebelumnya yang save yang jadi corner yang tengah depan muka lu itu. Iya, itu berarti kan kayak refleksnya bagus kan. Itu Onananya Ajax. Yang pakai doping itu. Nih orang nih dia nih orangnya nih. Ini fans MU nih Rehan nih. Nih, SMU ini nih. Ya kan dia Lanjut, beli lanjut, Ajax lanjut, pakai lanjut, doping. lanjut. Terus lanjut, ada apa lagi nih? Lu ngeliat tuh kayak dia ngeblank kan. Gue suka banget ya sama performnya Disasi gitu. Udah sejauh musim ini ya, nggak cedera itu udah mantap banget gitu, solid ya. Ya kaki segede gitu cedera sih lucu ya. Terus ada apa lagi Bang? Gue expect-nya malah center back-nya kan ada Silva. Ya, itu. Tapi sama Maksudnya sekali buat- nggak dimainin ya. Buat ini apa ngejaga mental di lapangan gitu. Karena emang terlihat banget kemarin itu nggak ada sosok yang sebagai leader gitu, nggak sosok leadership. Nah, kalau kita mulai bahas kalau match-nya itu, kita ngeliat di mana gol pertama Gallagher gol cepat ya. Di menit keempat itu sebenarnya udah ngebakar Semangat. stadium dengan selebrasinya Aldo Drogba. Asik. Nah, Ini apa? Ini slide. Sliding. gitu. Hazard juga. Hazard. Apa lagi? Oh enggak, udah itu aja. Maluda, Dua. Kayu, enggak. Temi Abraham malah bener-bener niru gininya loh, Drogba. Iya. Maksud gue di situ ngeliatin bahwa Chelsea ini diajak ke back to the right path-nya dia. Karena emang dari kemarin Desire itu yang hilang ya. Waktu lawan Burnley kemarin pun juga nggak terlihat ngototnya. Lagi-lagi di final third-nya yang bermasalah. Nah kemarin tuh gue sempet optimis dengan gol cepat ditambah gol penalti. Itu gue udah kayak wah aman sih 3 poin. 2-0 ya Gitu. awalnya ya. Tapi lagi-lagi lini belakangnya lucu dan emang harus sampai kalah 3-2 dulu sampai kita menang 4-3. Wah, deg-degan Nah. banget tuh gitu ya. Tapi yang anehnya nih ya, waktu kalah 3-2, 2-3. 2-3, itu gue yakin akan ada penalti atau minimal gol di akhir. Oh, Nggak jadi tahu kenapa. penyama kedudukan. Lu udah Ya, yakin minimal banget nih. Kita nggak kalah. Hmm. Dapatnya lebih dong. Menang. Kalau gue mah Hat-trick terbalik, lagi. gue diyakinkan sama Kohans Hmm. dan kayak Kohans ngasih ngasih kalimat. Ini kalah nih. Oh gitu. Oh. Pas gol pertama, abis gol pertama nih kalah nih. Dan maksudnya dan Nayang ya. iya kenapa kayak gitu? Karena ya balik lagi kayak gol blunder itu ngancurin mental. Dan gue setuju sama dia waktu. Iya juga sih gue bilang itu. Oh, gol pertamanya MU. Iya. Oh. Ya bisa kalah nih, minimal seri kata dia. Iya.
Nah, itu tapi maksud gue ya salut tuh Chelsea yang semalam ya. Akhirnya bisa ngebalikin kedudukan walaupun emang gue dalam tanda kutip Chelsea nggak bermain sebagus itu. Chelsea nggak bermain sebagus hasilnya. Karena ya apa ya, maksud gue ya ini kita nggak bisa bohong ya, satu kita ada beberapa keputusan wasit yang ngancurin mental pemain MU kan, pelanggaran yang nggak penting, sama ya satu lagi kayak Dalot apes banget semalam. Iya bener. Dalot apes banget semalam. Sampai Coach Justin bilang aja, ini Dalot yang bener aja ngasih penalti di injury time. Sebenarnya itu Dalot bukan ngasih penalti ya, karena dia nggak ngelanggar sebenarnya. Dia nggak ngelanggar, nggak melakukan professional foul juga gitu, nggak yang emang kayak kalau Anthony jelas. Kalau Anthony jelas berakhir pelanggaran karena emang dari gerakannya dia. Sedangkan si Dalot ini yang kalau kita nonton di kan itu VAR berkali-kali kan diceknya maju mundur ya kan, itu bahkan sampai ya kita sama-sama lihat dorongan itu terjadi karena Dalot jatuh. Nah, kalau gue bernambahin yuk, emang dalam kontak pemain di lapangan ya itu ada soft touch, ada hard touch gitu. Nah, kalau Anthony mungkin itu emang terlihat hard touch ya. Nah, kalau Dalot itu bisa masuk kategori soft touch. Nah, soft touch biasanya kalau di luar kotak penalti itu presentasinya banyak yang tidak dianggap sebagai di kotak penalti banyak dianggap tidak pelanggaran. Ya, karena soft touch ya kan. Karena bisa aja ada intrik pemain yang menjatuhkan diri. Banyak diving kayak Inzaghi gitu. Neymar gitu banyak. Jadi perspektif wasit lebih condong ke nggak pelanggaran. Nah, tapi kemarin kalau kita lebih perhatiin lagi, Noni itu adalah the last man. Orang terakhir. Orang terakhir itu adalah orang paling haram buat di soft touch. Gitu. Karena makanya ya sampai mungkin ada kemungkinan penalti gitu. Bahkan ada dua kemungkinan coy di situ kan. Apa? Ada kemungkinan bahwasanya kalau dari posisinya adalah ada kemungkinan Noni yang bikin pelanggaran. Tangannya lah dorong. Ngedorong. Kalau kan kakinya Noni yang bikin di Dalot ini kepleset. Kesandung. Cuma kan kondisinya kayak gimana, Noni kan pada saat itu di depan. Dan ketika gua nanya nggak jadi Noninya di depan kan, gua bilang Noninya di depan. Dan kalau gua nanya ke temen gua yang wasit, ini seharusnya kalau emang ini penalti, Dalot minimal dapat kartu kuning atau merah. Karena ini masuknya ke Dokso. Dokso tuh kayak pelanggaran kepada orang terakhir. Gue lupa ya pajangannya apa, yang penting itu disallow, O-nya gue lupa, G-nya itu goal, opportunity. Nah ya gitu. Aturan merah aja tuh. Kalau di luar kotak penalti merah. Enggak, kalau kayak kasusnya waktu lawan Leicester di FA. Dia kan kalau penalti kan cuma dapat kuning. Kalau lu yang namanya kayak yaitu di slow goal opportunity yang terakhir yang dia sebagai last man. Kalau di luar kotak penalti ada ya kemungkinan besar lu merah. Kalau kita track back ke belakang ya, ini mirip kayak waktu Liga Champion Milan lawan Chelsea di San Siro. Betul. Itu yang jatuh Odoi atau Mon ya? Yang di sliding sama Tomori. Odoi ya? Gue lupa siapa. Nah, itu sama tuh Dokso tuh. Tomori straight red. Padahal di posisi sama di kanan juga, di kanan, tapi dia last man. Gitu. Gue kalau mau nanya nih ya, dari pertandingan kemarin dan pertandingan kemarin-kemarinnya lagi, menurut lu udah nggak sih kesempatan buat Petrovic? Kayak dicoba nggak nih buat Sanchez jadi kipernya? Yuk, masalah tadi. Penalti kita kan dibahas. Enggak, karena gue masih kepikiran aja. Ini kenapa Chelsea? Gak peduli dia sama penalti sama pembahasan panjang lebar, dia gak peduli. Dia punya Enggak, emang si Rehan tuh emang dia punya gue gak peduli sama apa yang lo bahas. Oh iya. Gue punya penasaran lain itu Rehan. Jalan pikiran Rehan kayak gitu emang. Ya udah. Gak heran gue di komen minim literasi. Hostnya gak ngangkat. Karena gue lihat kayaknya Chelsea ini makin kesini makin sering. Kan gue nyari host baru nih Han ya, lama-lama Han ya. Makin sering kena comeback, terus kegolannya banyak juga gitu. Gimana ya, Cak? Gol dulu deh. Ya kan tadi kayak kata Karyo bilang kan, gol pertama karena kesalahan dari Caicedo. Gitu kan. Nah, yang kedua gol yang keduanya itu lagi-lagi Badasil enggak nge-cover Bruno di belakang. Betul. Gol ketiga lagi-lagi Garnacho bisa aman-aman aja. Oke. Ya udah, ya itu tadi udah sama lah jawaban gue ya sama
Ya balik Ya, ya question box itu. Chelsea lini belakang lucu lah intinya itu. Lagi Lini lucu belakangnya ya. bukan lucu, bukan lagi lucu, emang lucu sampai saat ini belum yang lini depannya walaupun udah ngalir tapi belum gampang untuk bikin gol. Yang belakangnya kayak minim literasi enggak. Minim koordinasi ya, masih sering miskoordinasi. Cuma ya udahlah. Intinya ya menang, win is a win ya, walaupun lucu. Semoga ada ngaruhnya ke mentality pemain Chelsea. Oh ternyata kita masih bisa comeback, ternyata kita masih bisa menang. Karena beberapa pertandingan yang mungkin di Liga kita udah gak ngejar apa-apa, tapi di FA Cup kita masih punya pertandingan penting kan. Ketemu abang-abangan. Seru banget ya finalnya ketemu MU lagi. Iya. Wow. Seru banget. Oh iya, Coventry. Coventry City kayaknya lebih seru sih. Ntar itu Chelsea di comeback ya kayaknya. Terus kalah di penalti. Kalah di penalti sama Coventry City. Nah tapi maksud gue ya udahlah itu. Dan ya terakhir sih ini kalau buat match kemarin ya, yang gue lihat adalah menyerang dari kanan lebih baik. Gue nggak mau kiri. Gue sebagai gue yang kiri banget nih anaknya nih biasanya nih. Tapi gue ngeliat semalam ya, setelah Sterling masuk ya memang lebih baik kalau dari kanan sih. Kiri ngaku. Oke, question box gimana? Mau jadi musuh negara. Nah, next. Kita bakal ngasih Kenapa info. gua buka Ini kan garis? yang udah ikutan question box di Instastory-nya Studio Bola. So mungkin buat kamu yang masih belum follow Instagram Studio Bola, bisa di follow di Instagramnya. Karena gue ingetin lagi, setiap kali kita mau nge-tag pasti kita bakal nanya pertanyaan spesial buat kamu, kan bisa ikut ya berkontribusi di video-video Chelsea. Nah, buat question box hari ini Ada berapa banyak nih. Ini ada dari Bang Fandi Tama nih. Ini gue pengen banget jawab pertanyaan ini. Poche kira-kira kapan diganti? Wah, Nih abis gua menang lawan gua MU. Gua jawab dulu. Oh iya. Pokoknya nggak musim ini nggak diganti bang. Dah selesai. tetap Pochettino stay. Ya, Kalau lu jawaban gue lagi-lagi dengan sangat disayangkan lagi-lagi Palmer nyelamatin karirnya. Iya lagi. Gue jujur gue udah anjing dipecat nih, ntar pagi nih dipecat nih. Palmer ngegolin anjing. Iya ya, setiap dia lagi di ujung tanduk Palmer nyelamatin mulu ya. Benar-benar. Padahal gue berharapnya kayak kemarin tuh Chelsea kalah ya. Pochettino dipecat, setot bulinya. Oh. Tot bully kan sampai 2025 nih sampai ngelit. board. Iya. Enggak, karena kan emang yang kita bahas kemarin nih, jangan sampai gue bahas lagi panjang nih. Ya kan? Ya Tot bully kan harusnya sampai 2025 ngelit ya kan, dengan 14%-nya dia itu. Tapi ya kalau misalnya bisa dipercepat kenapa enggak kan gitu. Cuma ya udah, untungnya pun hasilnya nggak seri. Kalau kemarin hasilnya seri dan Poche tetap stay, aduh itu gue kesal banget sih mungkin. Gue takut juga kalau misalnya Poche diganti, belum tentu performnya Cole Palmer bisa seintens sekarang. Enggak, gitu. kalau Palmer bukan gara-gara Poche, emang dia jago aja sih. Emang dia jago. melatih Bambang Nurdiansa juga jago. Enggak. Oh gitu. Mau siapa juga, mau STY juga jago deh. Tapi emang STY Oh lu kan- anti STI yuk? Hah? Anti STI aja lu. Bang ini Bung gua Toel. lu. Lanjut, Oke, ada dari siapa lagi nih question box kita? Analis Mason Mount di pertandingan Chelsea versus Manchester United dari Fadlan Taufikur Rahman. Tadi udah analisis. Apa katanya? Tadi itu Tadi dia minta itu, iya. gue pukul ya. Gue pukul abis ini beneran lu. Analisis Mason Mount di pertandingan Chelsea versus Manchester United. Kalau kata Wanda udah, kalau kata gue mungkin kalau kamu nggak nonton di bagian itu, kakak Fadlan analisisnya adalah dia nggak ngapa-ngapain. Dia masuk dari bench kan? Dia nggak ngapa-ngapain dah ini. Emang kita lu ngeliat mau ngapain semalam? Bikin Ngerusuh. drama itu sama Ngerusuh itu. doang kan? Datang ngerusuh. Gitu. Next, ada dari siapa lagi? Aduh, ada Banyak banget loh ini loh. Berapa banyak ribu banget gitu. nih. Kita tapi mungkin ya ini nih ada James dan Gallagher emang bener pengen dijual dari Bang Diki Hermawan nih, RMWN. Kalau mau dijual dia udah masuk ke ini ya, keranjang kuning. Enggak serius. Oke, udah masuk. Iya karena emang butuh ngejual kan. Ya, Biar Untuk terhindar menyelamatkan revenue FFP. kita. Gala kemungkinan FFP kan, Financial Fair Play. FFP. Han lu anjing ya Han ya. Di rumah banyak anak kecil kan udah tidur. Jangan bikin gua ngakak please. Ya, Kalau jadi- Gala kemungkinan iya ya. ya, Kalau Gala ya. kemungkinan iya, kalau James kayaknya enggak deh. Tapi James diincer Madrid. Iya, cuma Iya. kalau mungkin kalau harganya bagus karena balik lagi ya Chelsea kan Gitu. ngejual pemain di musim ini niatnya emang bener-bener pure karena FFP. Iya dan buat beli Victor Osimhen harga 100.
juta. Ya intinya Pounds. kalaupun nggak kena FFP kan ya tinggal beli aja. Ya, Hmm. sebenarnya kalau duit tuh gue yakin tetap beli ada. Ya ada. Derlek ada duitnya, cuma maksud Atur gue aja sebrengsek udah. ya intinya ya untuk kalau misalnya itu bisa menyelamatkan Chelsea dari sanksi FFP ya kayaknya bakal dijual kayaknya kalau harganya bagus, tapi kalau enggak ya kayak Gala sih yang pasti Gala sih, karena kan tapi ada ya kalau misalnya itu balik, kenapa gue bilang ada kemungkinan karena ya dua-duanya bisa jadi keuntungan murni karena Benar. dua-duanya dari akademi kan. Dan kalau Gallagher dijual, ada kesempatan posisi untuk KCD ataupun buat Chukwuemeka. Iya, Lavia juga bisa. Lavia kan lebih ke belakang. Nggak tahu, kita lihat Lavia Oke. meninggal itu juga kalau dia nggak meninggal kan. Next ada dari siapa lagi? Nih Wanda pasti pengen banget jawab pertanyaan ini nih. Apa tuh? Dari Bang Adin Maulana Sidik. Apa tuh? Kenapa Poch lebih pilih ganti di Sester Disasi ya sebenarnya Disasi. daripada Badiashile? Iya loh, dimainin loh. Padahal Sampai nomor segini 5 loh. bikin kesalahan juga di gol 1 dan 3 MU. Disasi diganti siapa? Disasi diganti. Enggak, sama kenapa Alvin. yang ditarik malah Disasi Disasi. bukan Badiashile. Ya. Mungkin untuk dipersiapkan ini kali next match ya. Maksudnya jangan sampai cedera gitu Disasi. Itu jawaban official apa jawaban bohongan? Jawaban gua. Oh, itu jawaban lo. Jawaban lo. Kalau lu kenapa ya? Pochettino ngefans sama Badiashile kayak gua. Oh gitu ya. Oh, emang ngasih kesempatan. Kalau gue ini ya Bercanda ngelihatnya sih jawabannya, cuma ya udahlah ya. Badiashile itu memang nggak nge-cover pemain dengan baik, Hmm. tapi Disasi sebenarnya lebih jelek daripada Badiashile sama lu. Oh gitu. Poinnya paling jelek adalah si Badiashile 2,9. Benar, karena kan emang kayak itu. Cuma kalau misalnya Dengan waktu bermain lebih panjang ya iya. iya, tapi kalau misal kita ngomongin penetrasi ke depan, ya itu kan sebenarnya lebih ke Disasi. Nah, siapa yang bisa nge-backing itu ya Gilchrist. Nah, Kalau Badiashile bener-bener udah taruh di belakang aja mau diapain. iya, kalau nyambung ngomong Karyo, kan kita udah bahas di depan. Pertandingan ini kan terlihat sangat ini ya atraktif gitu, ya kan? Dah terbukti dari bukan hampir semua gol MU itu dari fast break gitu loh, dari serangan balik yang cepet gitu kan. Nah di sini keteteran banget, kebukti waktu golnya Garnacho yang kedua itu ngebikin dia nggak terkawal dengan baik gitu. Nah makanya yang bikin pertandingan itu menarik karena open play kedua tim ini gitu. Nah Disasi dianggap dia nggak bisa match up sama taktik Pochettino semalam. Oh sih. gitu. Lagi kurang performa Disasi ya. Next. Lagi. Ada dari siapa lagi? Ini ada yang minta dikomenin foto nih. Foto. Tapi ada fotonya nih. Apa tuh? Foto yang ini loh, yang selebrasi itu yang selebrasi. dia ngegendong teman-temannya. Ya udahlah, Emang emang. bener mendingan dong. Emang gitu. Ya, komentar gue emang faktanya emang begitu. Digendong. Gue gak bisa ngebayangin Chelsea tanpa Cole Palmer musim ini. Parah banget sih. Mungkin kita bakal digendong sama Mudryk. Ini ada legend kita juga nih, temen gue juga di Lamongan nih. Desainer terbaik dari Chelsea Indo nih. 11 tambah 32 berapa min? Pikiran dewe cok akan cangkem gue nih gue. 11 tambah Enggak, udah jawaban gue itu. 43. Mi, cangkeman mi. Enggak tahu nobar ya. Enggak bukan dalang itu. Enggak dalang anjing. Nah, itu cuma gua sama Hami doang kayaknya yang paham, sama penonton beberapa. Banget nih cuy. Next ada apa lagi? Dalam hatinya males tuh, nggak usah bahas Mon tai. Oh, gitu. Nggak ya, buat teman-teman mungkin kalian ngerasa lebih pintar dari gua dan Rehan ya. Gue juga. Mungkin ada bukan rasa lebih pintar sih. Lah mungkin kalian ada yang pengen ngobrol sama kita gitu sesekali di sini, DM aja nggak apa-apa, kenalin diri kalian. Bener. Kalau misalnya terus kasih tahu alasan kenapa lu harus diundang sama kita. Nanti ada link Google Form Enggak, diisi DM aja aja nyet sama upload Enggak, CV lu ya, ribet upload CV. anjing, enggak. Bayar pendaftaran, uang gedung. Enggak gini deh, sekarang sih gini deh. penasaran sih. Enggak, karena kan banyak banget nih entah yang hate comment atau apapun itu. Gue bukan nantang atau baper ya, kayak ya mungkin ngasih warna baru nih karena sambil nungguin Bang Bex comeback ya. Iya. Kita siapa tahu nih kita nemu ya kan ada orang yang lebih cocok di sini daripada Rehan. Gitu. daripada Rehan ya. Terima kasih lo guys. Itu rolling. Karena kan Nanti karena Gue sebego-bego. jadi host kan jadi ini host. Karena kan sebego-begonya gue nggak mungkin ganti dong.
Tapi boleh sih tuh kalau ada yang datang, gue kayak pengen tahu mereka Iya. nih Sepinter apa ya? suka Anjing, kayak Ditantang Boy, parah. Parah banget lu. Parah dia, banget. dia suka Chelsea tuh karena apa, Oh, dari boleh, tahun berapa gitu kan. Tapi gue saranin siapin aja. Lu mau, ini kan ada beberapa match Chelsea ke depan nih. alright Ya. Ya, biar gampang nih buat lu padanya biar gak random. Lu DM ke kita, ya DM ke IG-nya Stutball @stutball. Terus kasih kenalin diri pastinya. Kasih tahu alasan kenapa lo harus diundang dan pilih salah satu match yang pengen banget lu bahas nantinya di pertandingan ke depan. Nah, Jadi lu udah Iya. siapin analisis dan lain-lain tuh. Jadi Ya. kita di sini tinggal ngelucu, dia yang mikir, ya kan? Lu bikin essay 500 kata. wah gila. Enggak ya? Enggak ya? Kayak mau ini ya. Nggak apa-apa sih. LPDP ya. Karena ya maksud gue ya balik lagi mungkin karena Stutball to base community base ya. Iya. Jadi kalau emang kalian pengen kabarin aja. Serius, Rehan juga di awalnya gara-gara ini. Rehan tuh gara-gara kasihan. Enggak tahu malu. Rehan tuh kita ajak karena ini ada nih yang bagus nih anak Bekasi ini bisa diajak mungkin. Minta mulu Iya. ya ajak dia gua dong. Bang. mulai. Dia kan football 2023 kan ya, ikutnya kan. DM dari 2011. Nah, gitu aja sih palingan hari ini Han. Si rajin banget sampai 2011. Oh. Last question. Dari siapa? Last question. Last question gua ada ini. Last question. Statement. Iya. Oh iya benar. Oh ya kita lebaran libur dulu mungkin setengah hari. Kok setengah hari dong. Enggak, seminggu itu doang sih. Berarti Habis seminggu kan ya? lebarannya kan Abis week. jam 12 udah ini lagi. Enggak, Ah. kebetulan kan studio bola ngikutin pemerintah ya. Jadi cuti bersama dari Barengan, tanggal barengan. 8 sampai Oh, iya. tanggal 15 gitu kan. Enggak sih, gue Muhammadiyah. Alright, yuk lanjut last question. jadi ada itunya. Nih, Wiko Saputra, ini pertanyaannya ada yang ada bebannya dikit lah ya. Oke. Ada isinya. Last Lini question. belakang Chelsea paling parah. Siapa aja yang harus diganti, terus yang cocok gantinya Min? Nah, Oke, lu gua jawab ya. Hmm. Yang diganti adalah boardnya. Malah boardnya dong. Ditanya kan pemainnya. Karena kalau boardnya nggak diganti, pemainnya itu aja gitu. Lu mau ganti Badasi nanti ngomong, ganti juga bisa sih, ganti juga nih si ini. Gak akan selesai. Nggak selesai gitu. Gak akan selesai. Kalau gua bukan diganti boardnya, nggak ada yang harus diganti di lini belakang Chelsea. Cuma satu hal sih. Kayak Apa tuh? Badiashile kan udah dua musim ya. Sedangkan di Chelsea baru satu. Terlalu cepat kalau kita ngelihat. Ya walaupun mereka udah main bareng di Monaco ya. Mereka yang di Monaco ya. Di Monaco mereka Di duet. Monaco dan bagus ya. Ya, dia F1 kan ya. Eh, Wow. Di trayek Monaco tuh berarti tuh. Lucu banget. Ini Rehan dari tadi lagi ger banget coy, nggak bohong. Enggak. Sebelum kan track sebelum kan. off air aja udah ger banget ya, parah. Gue pengen ngundang kalian yang kalau bisa basicnya orang BNN. Karena setelah syuting gue pengen tes urin anak deh. Ada tukang bakso lewat nih kayaknya nih ya. Jadi udah gitu aja dulu ya mungkin ya. Gua dong. Apa lu nanya apaan? Oh iya yaudah. Yang defender. Ya udah, Kalau menurut defender. gua, Gak penting sih menurut lu siapa. enggak kalau emang defender kan. Hah? Kalau emang dilihat oke Silva udah kelar nih musim ini nih kan. Mungkin ada juga beberapa yang dijual biar masuk buat pundi-pundi Chelsea gitu. Entah Chalobah gitu home groundnya Chelsea. Toh juga masih ada si Alfie kan. Iya, ya. Mau Badiashile juga nggak apa-apa. Fonana juga oke. Kalau di Sasi sih Fonana. kayaknya enggak ya soal Fonana. oh Weasley. Fofana. itu Ya, dia. Nggak apa-apa. Udah tahu. Iya tadi juga Harun Masiku. Nah, gue tuh kepengennya adalah pemainnya Benfica, Siapa? si Anthony Silva. Karena pertama kalau misalnya dia Striker ya? enggak dong. Oh iya, oke. Lu- Terus Oh, Defendernya Garnacho. Garnacho. Ada Garnacho. tiba-tiba duduk selebrasinya Garnacho. Karena dia salah satu wonderkid juga kan. Dan ternyata kalau gue mainin di Football Manager atau di game-game football yang lainnya emang bagus gitu. Jadi seenggaknya musim depan Chelsea ada pemain bagus lah defendernya gitu kan. Dan pemain Benfica sih yang terakhir kalau gue lihat datang ke Chelsea ya defender itu bagus, David Luiz. Bisa. Cuma Nah. maksud gue ya kita lihat gue sih masih berharap ya coba lihat dulu ya musim depan si duet Badiashile sama Disasi ya karena Oke. seharusnya mereka bagus. Karena seharusnya. sebelumnya udah pernah ya. Ya udah gitu aja sih gua. Udah, yuk. Ada lagi udah? Terakhir nih, Hmm. setelah match Chelsea MU, Mm-mm. Pep ngomong di media Apa tuh? yang kita bahas waktu itu. Coba di highlight. After Madrid, we have Chelsea on Saturday. Is not fair. Tuh.
Sekhawatir itu. Khawatir Jadi itu buat ya. kalian fans Chelsea jangan patah semangat. Itu. Jangan patah arang. Pep aja masih takut sama Chelsea. Nah, sebelum kita tutup, gue mau ingetin lagi jangan lupa nyawer kita di Saweria. Yang belum subscribe, yuk di subscribe, di like juga, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Buat pasangan kamu juga boleh banget ya. Betul. Oke. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ayo, Faizin. Kami biar kompak dong. Kami dari Studio Bola mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gila gokil. Gokil. Wadah- Budayakan nonton MU sampai full time. See you. Nah, dah.